Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Public Expo Live 2022 atau PUBEK telah memasuki hari keempat. Terima kasih kepada seluruh Board of Director dan peserta PUBEK. Pada hari ini, hari keempat, terdapat 13 perusahaan tercatat yang sudah siap memaparkan finansial dan operational performance, termasuk rencana perseroan pada masa mendatang. Melalui Public Live 2022, Bursa dan SRO menyediakan sarana silaturahmi antara direksi perusahaan dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan relevan and reliable information langsung dari trusted person. Investor dapat fully engage untuk bertanya kepada top management team perusahaan tercatat sehingga menambah informasi dalam pengambilan keputusan investasinya. Melalui Public Live ini, kita juga harapkan investor dan publik mendapatkan informasi yang simetrik, sehingga meningkatkan trust investor kepada pasar modal Indonesia. The ultimate aim dari kegiatan ini adalah market deepening pasar modal kita disupport oleh smart investor. Selamat mengikuti Public Live 2022. Semoga memberikan manfaat yang optimal bagi investor domestik dan foreign investor. Maju terus pasar modal Indonesia. I am this land stretching before you, vast, prodigious, full of potential. Experience tells me that life is a learning process. Life is quality in progress. I am part of an assembly, part of a growing ecosystem of quality living. I am a place of growing and improving dreams, a place to build for a better future. After almost 5 decades of development, a complete infrastructure now lies above me, from roads to digital connectivity, paving the way for a better life for generations to come. With easy access that stems from an integrated transportation network, people and facilities are brought together into an ecosystem full of harmony. The perfect place to live, learn, work, and play. I have seen the impossible being achieved. A series of buildings and spaces where innovation and sustainability meld together perfectly. I am past, I am present, and I am future. And this innovation continues with the CBD development that came from a clear vision and executed with the utmost care, another gem in a long line of achievements. Today, the clear vision has become clearer. New toll roads with new exits, pedestrian walkways, underpasses, and more connections, all will be built above me, completing the infrastructure, offering a smart and connected environment for high-performance living. Schools, universities, parks and shopping centers, all will be constructed within me, turning a concept of harmonious living into reality. I am this land stretching before you. I have come to realize that as we grow, we build trust, and as we progress, we maintain integrity. This is the base on top of which this unique ecosystem is built. This journey has just begun. As we continue to grow together, we will pursue our dream. To innovate and to build for a better future. Synormus Land, building for a better future.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka memperingati 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada siang hari ini akan kita dengarkan bersama sesi Public Expose oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk. Sebagai informasi, PT Bumi Serpong Damai Tbk berdiri sejak tahun 1984 dan terus berinovasi hingga saat ini dan bergerak di bidang kegiatan pengembangan properti dan real estate. Selanjutnya, kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol Interpretation pada panel bawah Zoom webinar. Silakan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran Audio English Indonesia. Klik Mute Original Audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of participants that in the Public Expose Live 2022 sessions, there is an English translation feature, which participants can access on the interpretation button. On the bottom panel of the Zoom webinar, please click the interpretation button, then select the English and Indonesian language audio channel, click Mute Original Audio to hide the speaker's voice, and only activate the interpreter's voice. Perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2022 dilarang merekam dan menyebarluaskan rekaman sesi Public Expose Live ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu, manajemen dan tim perseroan yang akan memaparkan materi siang ini. Selamat siang, Bapak Franciscus Haverius Ridwan, selaku Presiden Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk. Selamat siang, Bapak Ridwan. Selamat siang, Ibu dan Bapak hadirin sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih telah bergabung dengan kami, Pak. Selanjutnya telah bergabung Bapak Hermawan Wijaya, selaku Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk. Selamat siang, Bapak Hermawan. Selamat siang, Bu Dia. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian hadirin. Terima kasih. Ya, baik Bapak. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Selanjutnya telah bergabung Ibu Kristi Gracela, selaku Corporate Secretary and Head of Investor Relations. Selamat siang, Ibu Kristi. Selamat siang, Ibu Dia. Selamat siang, Bapak Ibu, para hadirin semua. Terima kasih telah bergabung dengan kami, Bu. Selanjutnya, Public Expose siang ini akan dimoderatori oleh saya, Waode Diah Anjani, dari PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, yang akan memandu jalannya acara ini. Jika ada pertanyaan, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk disampaikan melalui fitur Q&A di kolom pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian, pertanyaan Bapak dan Ibu akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab. Selain itu, perlu kami informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, akan ada pengundian door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang, dengan syarat telah mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Selanjutnya, untuk memulai presentasi, kami persilahkan kepada manajemen PT Bumi Serpong Damai Tbk untuk memberikan paparan. Kepada Bapak dan Ibu pemateri, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Dia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memulai share screen.
Terima kasih kepada IDX yang telah menyediakan sarana PUBEX kembali pada tahun ini. Terima kasih juga untuk para partisipan, baik investor dan calon investor BSDE atas atensinya pada siang hari ini di paparan publik PT Bumi Serpong Damai Tbk tahun 2022. Izinkan saya untuk menyampaikan perkembangan produk kinerja semester pertama tahun ini dan pembangunan proyek-proyek utama BSDE. Sekilas hendak saya kilas balik perjalanan perusahaan kami yang sudah berdiri hampir 40 tahun yang lalu, yang dimulai dari satu kawasan kota mandiri terintegrasi di selatan barat Jakarta, sekitar 25 km jarak tempuh dari pusat kota Jakarta. Kemudian berkembang melalui pertumbuhan organik dan non-organik menjadi developer dengan reputasi prima dalam hal hunian yang baik, ruko, apartemen, ruang perkantoran, dan juga sewa retail yakni mall dan ITC. Tentunya proses yang melalui panjang lebar seperti yang dapat kita baca di screen hari ini, dari pertama kali tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008, kemudian mengakuisisi anak usaha bernama Duta Pertiwi dan anak-anak usaha yang lain pada tahun 2010, terdapat 2 kali injeksi modal dari controlling shareholder dalam kurun waktu dari tahun 2014 sampai dengan 2020, dan pengembangan proyek yang sangat bervariasi dari sisi segmen pasar dan lokasi. Terakhir, kami juga mulai bekerja sama dengan Midmana PTA Limited yang merupakan perusahaan patungan Mitsubishi Corporation dari Jepang dan Surbana Jurong dari Singapura, berencana bersama kami mengembangkan lahan sekitar 100 hektar luasnya di BS City untuk menjadi kawasan berkonsep transit oriented development. Dan baru bulan lalu juga kami berhasil menyelesaikan tahap konstruksi pembangunan Tol Serpong Balaraja 5 km pertama di daerah BSD, dan kami sudah lulus dari tahap uji coba yaitu izin layak operasi, dan itu berjalan selama 11 hari dan bertepatan pada pameran Gaikindo Auto Show 2022 di AIS BSD. Kami terus mengoptimalkan sumber daya kami yang kami miliki untuk menyediakan infrastruktur yang efisien dan mumpuni untuk kepentingan para stakeholder BSD City. Untuk melakukan semua ekspansi dan akuisisi, tentunya diperlukan pendanaan yang sangat suportif, dan BSD sangat beruntung mendapat dukungan dari investor pasar uang dan pasar modal, termasuk dalam hal penerbitan obligasi dalam denominasi rupiah dan juga mata uang dolar Amerika, berulang kali dalam kurun waktu hampir 19 tahun terakhir. Dimulai pada tahun 2003, BSD berhasil menerbitkan obligasi rupiah pertamanya dengan besaran 250 miliar. Kemudian pertama kali BSD menerbitkan obligasi dolar Amerika pada tahun 2015 sebesar 225 juta US dollar. Kemudian BSD juga sudah menepati janji sesuai komitmen melunasi semua kewajiban obligasi yang sudah jatuh tempo tepat pada waktunya, dan ada beberapa yang kami percepat dalam hal pembayaran melalui call option. Dalam hal ini adalah untuk obligasi mata uang dolar Amerika. Dan tahun ini kami kembali menerima pendanaan dari obligasi rupiah setelah kami absen selama 6 tahun, ya, berhasil menggalang dana pada bulan April sebesar 1 triliun rupiah, ya, yaitu obligasi konvensional juga sukuk, ya, pertama kali untuk BSD untuk menerbitkan obligasi sukuk. Kemudian pada akhir kuartal kedua kami juga melakukan tender offer kepada pemegang saham obligasi Amerika dolar dan berhasil membeli kembali sebanyak 68 juta Amerika dolar. Hal ini merupakan bagian dari cash management kami, mengurangi resiko fluktuasi mata uang asing di laporan keuangan BSDE. Dan saat ini pemegang saham kami, yaitu pemegang saham pengendali,
dalam payung Sinarmas Land Group melalui PT Paraga Artamida dan PT Eka Sentra Usaha Maju, dan ditambah beberapa PT aliansi dengan total kepemilikan di bawah grup Sinarmas Land adalah sebesar 66%. Kemudian di free float kepada masyarakat sebesar 39%. Dan saat ini juga BSD masih memegang saham treasury sebesar 1,22%. Apresiasi dari pihak luar kepada kami termasuk award seperti dari yang FIAPSI, BCI, ya, juga yang dalam hal branding sebagai menjadikan Sinarmas Land sebagai top 10 developer di Indonesia telah kami dapatkan sepanjang tahun 2022 dan 2021. Namun penghargaan ini kami jadikan pemacu semangat kami ke depan untuk menciptakan properti yang lebih baik dan berkualitas. Nakoda yang tepat di perusahaan adalah salah satu kunci utama dalam menjalankan bisnis yang sukses, terutama dalam kondisi ekonomi Indonesia dan pada umumnya dunia yang sedang dalam tahap pemulihan dari pandemi, yang mengakibatkan sektor properti juga dipaksa lebih cepat mengalami disrupsi sektoral. Tentunya saat ini kami dipimpin dan diawasi oleh jajaran Dewan Komisaris yang terdiri dari Bapak Mukhtar Wijaya sebagai Presiden Komisaris, Bapak Teki Mailoa sebagai Wakil Presiden Komisaris, Bapak Yosef Bonang sebagai Komisaris, dan juga Bapak Teddy Pawitra dan Ibu Susi Hirawan sebagai Komisaris Independen. Dalam keseharian secara operasional kami juga dipimpin oleh jajaran Dewan Direksi. Pertama adalah Bapak FX Ridwan Darmali yang juga berkesempatan hadir pada forum Pubex Live ini sebagai Presiden Direktur, Bapak Michael JP Wijaya sebagai Wakil Presiden Direktur, dan dibantu oleh direksi yang sudah sangat berpengalaman di bidang properti dengan loyalitas tinggi, yaitu mulai dari Bapak Sukur, Bapak Hermawan, Ibu Lijani, Ibu Monik, Bapak Heri, dan Bapak Siswanto. Supaya dapat menjelaskan lokasi dan kualitas produk-produk kami, izinkan saya memaparkan bagaimana BSD memetakan peluang bisnis yang dianggap berpotensi memperkuat posisi kami di sektor dan mendapatkan keuntungan lebih optimal. Yakni secara desentralisasi, produk-produk kami dipetahkan dalam unit usaha yang spesifik. Seperti Bapak Ibu lihat di screen adalah kami membagikan dalam kelompok Duta Pertiwi dirancangkan sebagai induk dari ITC yang terdapat di Jabodetabek dan sebagian besar ruang perkantoran, sehingga saat ini Duta Pertiwi menghasilkan recurring income setara 1/3 dari total pendapatan. Demikian juga Sinarmas Land Teladan bisa dikatakan hampir 100% pendapatan diperoleh dari sewa ruang kantor di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Kami juga mendiversifikasi sesuai lokasi, ya, seperti Sinarmas Wisesa mengepalai proyek-proyek yang berlokasi di sebagian luar Jawa, yakni Kalimantan dan Sumatera. Dapat disimpulkan pada saat ini dan jangka menengah, konsentrasi utama bisnis BSDE masih di Pulau Jawa, terutama di Jabodetabek, dikarenakan pusat perputaran ekonomi adalah di Jabodetabek, dan perputaran aset penduduk Indonesia juga masih terpusat di sini. Tentunya kami tidak akan menutup mata untuk peluang-peluang di luar sana. Ambil contoh, kami juga sudah memiliki area pengembangan seluas hampir 500 hektar di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan dan di Samarinda. Hal ini sejalan dengan rancangan pemerintah pusat memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Izinkan saya untuk memaparkan hal yang masih menjadi fokus BSD dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, yakni Jabodetabek, terutama BSD City, Grand Wisata, dan Kota Wisata.
BSD City merupakan flagship project, ya, sudah menjadi kota mandiri yang menjadikan pusat perhatian kita semua, letak di tengah kawasan Serpong, Banten, terkoneksi dengan baik dari dan ke Jakarta, dan kota-kota sekitarnya melalui jalan tol Jakarta Merak, jalan tol Jakarta Auto Ring Road, Serpong Cinere, Serpong Airport Soekarno-Hatta, dan Serpong Balaraja yang barusan selesai. Alternatif moda transportasi massal juga tersedia, komuter lain dari Tanah Abang ke 2 stasiun di BSD City, yaitu Stasiun Rawabuntu dan Cisauk, juga mempermudah penghuni BSD City bergerak dan bekerja ke Jakarta dan ke kota-kota sekitarnya. Fasilitas utama yang disediakan adalah area komersial, edukasi, rekreasi, jaringan internet yang stabil dan cepat. Kemudian untuk komersial juga sudah ada paling sedikit 6 kelompok ruang retail, termasuk Sunburst, Breeze Mall, Cubic, dan Aeon Mall. Pusat edukasi juga sangat banyak, ya, taman kanak-kanak seperti universitas, termasuk Prasetya Mulia, Unika Atmajaya, Yuli, Monash University yang baru saja bergabung di BSD City sejak tahun ini, dan akan ada BINUS University yang akan hadir di Digital Hub BSD City. Konsep kota mandiri yang berkesinambungan yang kami percayai adalah life, work, study, and play, yang artinya hunian yang nyaman, tempat kerja, belajar, serta relaksasi ada di satu lokasi tanpa harus berpergian jauh ke tempat lain. Ya. Maka dari itu kami mengundang multinasional company, perusahaan lokal yang sedang mencari tempat untuk ekspansi, pindah kantor ke BSD yang saat ini lebih dikenal Green Office Park. Salah satu karakter yang ditanamkan di grup kami yakni continuous improvement. Kami terus melakukan inovasi dalam hal ini mencari crowd puller untuk BSD City. Kami sedang mengembangkan kawasan perkantoran baru yang tidak jauh dari Green Office Park, yakni Digital Hub. Ya. Kali ini kami ada sedikit diversifikasi yang ingin kami tonjolkan, di mana Digital Hub digarap untuk menjadi magnet untuk menarik para penggerak startup, perusahaan e-commerce dan teknologi, beserta universitas yang akan melahirkan talent pool bagi kawasan Digital Hub ini. Infrastruktur yang diperlukan juga sudah kami inventarisasi, termasuk fiber optik yang telah kami tanam di lokasi fase 2 BSD City, sehingga jaringan internet yang prima merupakan salah satu syarat utama bagi para tenan kami nanti tersedia dan sudah tersedia saat ini karena sudah kami tanam fiber optiknya. Untuk infrastruktur yang lainnya juga akan kami usahakan kami hadirkan, termasuk penerangan tenaga surya untuk green concept di tempat umum, CCTV untuk keamanan, EV charging station juga sedang kami konsepkan untuk hadir di Digital Hub. Kemudian tempat yang kami jadikan salah satu pesona untuk Digital Hub yaitu urban forest, menjadikan area publik yang dapat dikreasikan untuk sebagai titik temu bagi para tenan Digital Hub kami untuk saling bersosialisasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Izinkan saya untuk pindah topik sebentar ke bagian dari kegiatan pemasaran kami selama tahun 2022 semester 1, di mana prapenjualan ini menopang 75% dari total pendapatan BSDE per tahun. Jadi penjualan merupakan kontributor utama pendapatan kami. Segmen pasar yang kami sasarkan saat ini adalah menengah ke atas, di mana sepanjang tahun 2022 kami sudah memasarkan lebih dari 10 produk, dari rumah tapak hingga dengan kisaran 1 miliar sampai 3 miliar per unit,
termasuk klaster Utica, Tanah Kayu juga ada 4 klaster dari Jiva, Suwani, Swadi sampai ke Swasti ya saat ini pada klaster keempat Swasti. Dan untuk komersial kami juga menghadirkan ruko. Terdapat Latinos Business District, Camptown, ruko Greenwich dan ruko Tekno 10 dengan kisaran harga 3-5 miliar per unit. Untuk segmen menengah ke atas kami juga menyediakan Kanade di klaster Zora, Laurel di klaster Navapak, dan Ansante dengan kisaran harga 6-29 miliar per unit. Semua unit yang telah dipesan oleh pembeli dapat kami bukukan sebagai marketing sales, di mana 6 bulan pertama telah mencapai 4,6 triliun atau setara 62% dari target tahunan kami, yaitu total target tahunan kami tahun ini adalah 7,7 triliun. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan tentang ruang perkantoran, prapenjualan. Di slide ini saya akan menjelaskan fasilitas terbaik. Ya, fasilitas terbaik. Di slide ini saya akan menjelaskan fasilitas terbaik yang telah kami bangun di BSD City. Antara lain adalah Indonesia Convention Exhibition, yang dapat mengakomodir maksimum 200.000 meter persegi ruang pameran indoor maupun outdoor. Event-event rutin yang telah kembali dilaksanakan tahun ini, termasuk Gaikindo Auto Show 2022 dan juga Pet Expo, ya dua-duanya dilaksanakan pada bulan lalu, bulan Agustus. Hal ini menandakan telah kembalinya aktivitas kita ke level pre-pandemic. Kemudian fasilitas terbaik kedua adalah Aeon Mall. Ya, pertama-tamanya Aeon Mall membuka mall di Indonesia adalah Aeon Mall BSD. Ya, juga dalam tahap pemulihan. Ya, untuk jumlah pengunjung juga beranjak meningkat. Dan kami juga menambahkan satu fasilitas baru pada Aeon Mall ini, di mana ada gedung parkir baru di belakang Aeon Mall sudah dibangun selama pandemik. Dan sudah mulai beroperasi tahun lalu. Sehingga para pengunjung Aeon Mall dapat dipermudahkan untuk mencari parkiran. Jadi slot parking jauh lebih banyak saat ini. Dan kami juga tidak putus arang untuk menambahkan fasilitas-fasilitas terbaik lainnya yang belum ada di BSD. Saat ini kami sedang menjajakan kerjasama untuk 2 fasilitas baru di BSD City, yaitu arena rekreasi baru dengan tema perkebunan dan juga kebun binatang, ya, yang akan menjadi tempat relaksasi bagi penghuni BSD City. Saya izin kita beralih ke daerah timur Jakarta, yaitu proyek perumahan kedua terbesar dalam portofolio kami adalah Grand Wisata, terletak di kilometer 21 Tol Jakarta Tambun Bekasi. Ya, segmen pasar di menengah ke atas untuk lokasinya. Produk-produk yang dihasilkan dan ditawarkan dalam bentuk rumah tapak, ruko, dan kisaran harga 1 miliar sampai dengan 4 miliar per unit. Kemudian proyek perumahan terbesar ketiga kami adalah Kota Wisata Cibubur. Saat ini sedang dilakukan pembangunan tahap akhir Jalan Tol Cimanggis-Cibitung yang gerbang tolnya terdapat di dalam kawasan Kota Wisata, sehingga kemacetan di Trans Yogi Cibubur bisa dihindari oleh penghuni Kota Wisata, dan kami berharap dapat segera dioperasikan pada tahun ini. Kemudian saya akan mengupdate bahwa kami baru saja membuka satu mall di Jakarta Selatan yang lokasinya adalah di TB Simatupang, dan kondisi mall ini 100% sudah tersewakan kepada Aeon Mall. Ya. Jadi
pendapatan berulang yang kami terima dari Aeon Malls TBC Matupang ini sangat terjamin dan tidak berfluktuasi karena sudah tersewa penuh. Dan di atas mall juga dibangun 3 tower apartemen yang sedang dipasarkan untuk segmen menengah ke atas yang mulai dari 1 miliar per unit. Posisi per 1 semester 2022, pendapatan berulang BSDE berkisar pada 25%, dan ini ditopang dari proyek-proyek yang kita bisa lihat pada screen kita masing-masing. Ya, mulai dari ruang perkantoran kami, kami memiliki 3 gedung perkantoran di Sinarmas Land Tamrin, 1 gedung di Jalan Jenderal Sudirman, Sinarmas MSIG, kemudian ada sebagian dari gedung Bakri, Tower, Rasuna, dan juga Sopodel Mega Kuningan merupakan aset-aset berharga dan nilai pasar tinggi yang kami miliki saat ini. Kemudian di luar Jakarta ada juga di Surabaya dan Medan masing-masing 1 gedung perkantoran. Dan mulai dari tahun 2010 kami memperkenalkan BSD Green Office Park, dan saat ini kami sudah berhasil mengoperasikan dan menyewakan 3 gedung perkantoran di BSD Green Office Park. Dan saat ini ekspansi atau konstruksi yang sedang kami kerjakan adalah Knowledge Hub berlokasi di Digital Hub yang kami perkirakan akan segera beroperasi dalam waktu 2 tahun ke depan. Ya. Dan segmentasi kami untuk Knowledge Hub adalah menjadi pusat ekosistem digital business. Selain gedung perkantoran, pendapatan berulang juga dihasilkan dari sewa ruang retail yang saat ini mulai bergerak pulih ya dari pandemi, dan bisa kami ketahui dari jumlah pengunjung di masing-masing proyek kami juga mulai meningkat ya, ada tren peningkatan. Dan jika kami total ya ruang sewa kantor dan juga mall yang kami konsolidasikan dalam laporan keuangan kami, terdapat lebih dari 515.000 meter persegi yang dapat disewakan. Tadi kita sudah sempat menyinggung tentang marketing sales ya, telah tercapai 62% pada tahun ini ya, 6 bulan pertama, dan BSD memiliki uptrend untuk target-target dan pencapaian marketing sales di 5 tahun terakhir seperti yang kita lihat di screen kita saat ini ya. Kami dulu 5 tahun yang lalu mulai dari 6,2 ya, dan juga sepanjang pandemik mulai tahun 2020 juga memang sedikit flat. Kemudian tahun 2021 pemerintah pusat sudah menggiatkan vaksinasi dan berhasil. Tingkat kepercayaan konsumen kami juga mulai kembali sehingga marketing sales tahun 2021 dapat tercapai 7,7 triliun, di mana targetnya pada tahun lalu adalah 7 triliun. Jadi kami melebihi target untuk tahun lalu ya. Dan juga ada support dari pemerintah untuk subsidi PPN pada tahun 2021 yang sangat membantu dalam menjual unit-unit yang sudah menjadi inventory di portofolio kami. Kemudian tahun ini kami telah menetapkan target tahunan yaitu 7,7 triliun, dan semester pertama kami mencapai 4,7 triliun atau setara 62% dari total annual target. Dan manajemen masih yakin sampai Desember nanti target akan bisa dicapai dan tidak ada rencana merevisi target ini. Izinkan saya mengupdate kinerja keuangan semester pertama 2022 ya. Total aset bertumbuh sebesar 4% menjadi 64 triliun. Total liabilitas naik 8% menjadi 28 triliun.
Total ekuitas tumbuh 1% menjadi 36 triliun, ditopang kenaikan laba bersih tahun ini. Capex yang telah direalisasi pada semester pertama adalah 1,4 triliun, dan kualitas profitabilitas kami juga dapat kami update bahwa margin tahun 2001 versus tahun 2022 semester pertama sebagai berikut, yaitu margin kotor kami sedikit turun dari 66% menjadi 62% dikarenakan mix produk yang kami jual dan dapat kami bukukan sebagai pendapatan. Margin operasional dari 34 turun menjadi 27% disebabkan naiknya OPEX termasuk promosi dan iklan dalam usaha kami untuk mencapai target penjualan tahunan. Margin bersih dari 21 menjadi 12%, inline dengan margin operasi. Margin EBITDA dari 50 menjadi 32%. Kami berharap margin ini tidak akan menurun lagi di kuartal-kuartal ke depan. Semester pertama ini merupakan semester yang merupakan titik poin riset kami untuk mengejar ketertinggalan, terutama ketertinggalan kami selama 2 tahun selama pandemik, yaitu dalam hal kegiatan pemasaran. Demikian pemaparan dari kami. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Diah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ibu Kristi. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Bapak dan Ibu sekalian, kami telah melihat banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu telah masuk kepada kolom Q&A. Kami akan coba bacakan satu persatu untuk dapat langsung dijawab oleh Bapak dan Ibu dari manajemen perseroan. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Akan saya bacakan dari Bapak Eko Wahyudi, penanya pertama. Bagaimana perusahaan menilai daya beli konsumen saat ini mengingat suku bunga KPR ikut naik karena penyesuaian BI, 7 days repo rate, dan inflasi yang meningkat? Dan apa pengaruhnya kepada marketing sale BSD? Selanjutnya, bagaimana perusahaan mensiasati kenaikan harga bangunan saat ini? Dan perusahaan menargetkan marketing sales tahun 2022 mencapai 7,7 triliun rupiah dengan adanya kenaikan suku bunga, inflasi, dan harga BBM. Apakah BSD mengubah target tersebut, mengingat pada semester 1 telah mencapai 4,7 triliun? Baik, kami persilahkan kepada manajemen perseroan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, Ibu Diah, terima kasih. Dan untuk Bapak Eko dan Bapak atau Ibu Febrianto atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Bapak Eko, saya minta tolong Bapak Hermawan Jaya bisa membantu untuk menjawabnya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu Diah, dan terima kasih untuk pertanyaannya pada kesempatan pertama kali ini. Ya, memang untuk target marketing sales PT BSD secara keseluruhan, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa kita mentargetkan 7,7 triliun rupiah pada tahun ini. Sepanjang semester pertama 2022 ini kita sudah mencapai 62%, dan dengan kondisi yang berubah dengan kenaikan harga BBM, nah tentunya juga ini akan berpengaruh terhadap harga bangunan dan lain sebagainya. Meskipun demikian, kami di manajemen tetap meyakini bahwa target yang 7,7 triliun itu bisa tetap tercapai, masih still inline gitu ya dengan target kita. Untuk mengenai kenaikan bahan bangunan dan sebagainya, saya rasa ini akan menjadi efek yang sementara ya sifatnya. Tentunya nanti untuk masa mendatang kita akan menyesuaikan dengan harga jual kita juga gitu ya. Karena
komponen daripada bangunan terhadap total harga jual dari satu unit produk dari PT BSD itu porsinya kecil, gitu ya. Jadi sebagian besar daripada harga jual kita itu berasal dari nilai tanah atau harga tanah, ya. Sehingga kalau kita lihat BSD selama ini masih tetap bisa mempertahankan gross margin yang cukup tinggi, yaitu sekitar 65% sampai 70% juga masih memungkinkan, gitu ya. Karena kenapa? Karena book value dari tanah kita cukup rendah, sedangkan harga jual tanah kita setiap tahun kita usahakan untuk bisa naik untuk mengcover inflasi yang ada. Mungkin itu secara gambaran umum, Bu Dia. Baik, terima kasih Bapak Hermawan atas jawabannya yang cukup jelas ya Bapak Ibu. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya terkait Bankland. Dari Bapak Erman Sumirat, apakah BSDE masih ada Bankland yang belum dikembangkan ke depan? Dan bagaimana pengembangan Bankland dan bisnis data center di BSDE yang nantinya bisa meningkatkan growth, EPS, dan free cash flow? Silakan Bapak dan Ibu dari manajemen perseroan untuk menjawab. Ya, terima kasih Ibu Dia untuk telah membacakan pertanyaan daripada Pak Erman. Terima kasih Pak Erman untuk pertanyaan yang sangat tajam ini. Saya akan coba menjelaskan dari sisi land bank, bank tanah dari BSD saat ini. Kami sudah memiliki sebanyak 4.656 hektar tanah di 9 kota utama di Indonesia, ya, dan sebesar 2.300 atau setara 50% terdapat di BSD City, ya. Dan kami juga sudah melakukan diversifikasi di beberapa kota, termasuk Surabaya. Kami juga mempunyai bank tanah hampir 500 hektar. Kemudian untuk di Kalimantan, kami sudah memiliki sekitar 300 hektar. Ada potensi bisa ditambah menjadi 200, bisa ditambah 200 lagi sehingga total 500 hektar. Jadi posisi kami saat ini untuk bank tanah sudah cukup signifikan. Kami hanya akan melakukan ekspansi pembelian tanah lagi di daerah-daerah kami yang merupakan lokasi yang sudah berizin atas nama grup kami, yaitu grup Sinarmas Land. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Erman yang kedua adalah tentang bisnis data center. Saya rasa ini data center adalah topik yang hot, dan di kesempatan yang baik ini mungkin saya bisa minta tolong Pak Ridwan untuk bisa mengupdate kita tentang opportunity data center terutama di BSDE. Silakan Pak Ridwan. Terima kasih Kristi. Iya, memang data center ini memang sekarang sedang menjadi perhatian semua pelaku bisnis karena memang masih besarnya potensi pasar berdasarkan platform digital, di mana data center itu adalah satu kebutuhan utamanya. Kita di BSD tentu terbuka menyediakan lahan sepenuhnya pada pihak yang memerlukan. Selain itu kita juga sebagai bagian juga usaha untuk diversifikasi, kita juga aktif menjajaki dengan beberapa pihak untuk secara aktif terlibat dalam bisnis data center tersebut. Mungkin pada saat ini sekian dulu saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Ya, Bu Dia, ada pertanyaan juga dari Pak Asep, ya. Pak Asep juga memiliki ada 3 pertanyaan untuk harga tanah
perumahan komersial dan termasuk perkantoran per meter berapa. Kemudian ada juga apa yang telah disiapkan oleh BSD sendiri untuk menyambut booming properti di beberapa tahun ke depan. Ya. Pertanyaan ketiga adalah BSD sudah membagikan dividen pada tahun 2017. Apakah ada rencana membagikan dividen lagi? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama dan kedua. Nanti saya akan minta tolong Bapak Hermawan untuk menjawabkan pertanyaan ketiga. Ya. Saat ini harga tanah kami sangat bervariasi dan lokasi di satu tempat seperti BSD City juga memiliki lokasi yang jauh berbeda. Kami dalam bentangan 12 km dari ujung kiri ke ujung kanan. Jadi tentunya setiap lokasi memiliki ciri khas masing-masing dan untuk harga yang kami tawarkan kepada peminat juga sangat bervariasi ya, tergantung peruntukan ya. Tentunya kalau kita bahas perumahan, tentunya kita melihat sesuatu dari affordability ya, kami mulai dari tahap menengah yaitu per unit ya. Kalau kita bahas per meter mungkin agak bias, jadi saya coba menjelaskan dari sisi per unit. Jadi per unitnya rumah yang kami tawarkan di BSD City dulu yaitu mulai dari 1 miliar ya, 1 miliar sampai ada juga yang 3 miliar ya, ataupun 5 miliar juga ada. Kemudian untuk segmen pasar yang upper class juga ada sampai hampir 30 miliar ya. Jadi tagline kami adalah kita coba menjadikan BSD City kota satelit yang untuk semua orang. Jadi semua orang memiliki kesempatan untuk tinggal di BSD City dengan cara kami menawarkan harga rumah mulai dari 1 miliar sampai 30 miliar. Ya. Untuk komersial juga sama, kami sangat bervariasi ya. Komersial itu selain melihat lokasi juga kami melihat per transaksi apabila cukup signifikan dalam jumlah volume per meternya, harga cenderung dapat kami sesuaikan sesuai dengan mekanisme pasar. Ya, itu jawaban saya untuk pertanyaan harga tanah. Kemudian bagaimana kami mempersiapkan diri untuk booming property ya, tentunya Pak Asep sangat mengerti properti ini tentu ada cycle-nya ya. Kami juga sudah mempersiapkan diri untuk cycle properti ke depan. Di antaranya kami sudah menyiapkan diri kami dengan total bank tanah sebesar 4.656 hektar. Dan berkisar 2.300 hektar berlokasi di BSD City ya. Dan kami juga mendiversifikasi produk ya. Jadi selagi menunggu booming properti berikutnya, kami juga memperbaiki diri, menambahkan fasilitas dan pusat relaksasi dan edukasi menjadi prioritas kami. Demikian jawaban saya untuk pertanyaan kedua dari Pak Asep. Untuk pertanyaan ketiga, saya persilahkan Bapak Hermawan. Silakan, ya, Pak. Baik, terima kasih Kristi. Ya, terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Ya, memang benar kita PT BSD sejak beberapa tahun yang lalu tidak membagikan dividen ya. Tentunya ini banyak sekali pertimbangannya yang kita lakukan ya sebelum kita memutuskan untuk tidak membagikan dividen. Pertama sekali adalah periode beberapa tahun yang lalu memang itu menjadi tantangan besar bagi perusahaan-perusahaan properti ya untuk tetap survive di kondisi pandemi maupun tahun politik pada saat sebelumnya itu ya. Dan kedua adalah mengenai dana yang kita perlukan untuk pengembangan ataupun untuk pertumbuhan PT BSD itu sendiri. Seperti Pak Asep ketahui bahwa kita BSD masih memiliki izin lokasi yang cukup besar di area BSD untuk kita lakukan akuisisi juga, tetapi tentunya itu sangat terukur ya, sangat terukur dan kita usahakan untuk mengakuisisi lahan di area BSD City khususnya dengan harga yang sudah kita tetapkan.
yang kita coba untuk memaksimalkan gross margin pada saatnya nanti. Ya. Nah, tentunya balik lagi ke dividen tersebut bahwa ketersediaan dana tentunya itu menjadi faktor penting untuk memutuskan pembagian dividen. Yang kedua adalah kebutuhan capex kita untuk pengembangan beberapa tahun yang akan datang. Nah, kita melihat bahwa periode sebelumnya, sebelum tahun 2022, ataupun ke depannya, tentunya ada tantangan tersendiri juga bagi kita ya untuk mempersiapkan diri menghadapi kondisi yang tidak pasti juga, gitu ya. Jadi tentunya kita akan lihat Pak Asep untuk tahun ini ataupun tahun yang akan datang, apakah kita bisa membagikan dividen atau tidak, itu tergantung dari kebutuhan capex yang ada dan juga melihat kondisi ekonomi dan kondisi tantangan bagi properti dan developer tersebut. Jadi pada akhirnya bahwa kita mencoba untuk meningkatkan nilai daripada perusahaan, ya, dan kita coba keep untuk pertumbuhan tersebut. Mungkin itu, Pak Asep, Bu Dia. Ya, baik Pak Hermawan, mengingat waktu ada satu pertanyaan terakhir mungkin yang bisa kita akomodir dan kita jawab, yaitu dari Bapak Philbert Suryadi yang mempertanyakan berapa estimasi dana dan sampai kapan PT Paraga Artamida akan menambahkan kepemilikan saham di BSDE. Mungkin ini saya akan minta tolong Bapak Ridwan dan Bapak Hermawan untuk membantu menjawab. Silakan Pak Ridwan dan Pak Hermawan. Ya, mungkin saya jawab langsung aja. Jadi memang untuk pembelian saham oleh PT Paraga, saya rasa ini merupakan keputusan di atas ya, di pemegang saham, bukan di manajemen PT Bumi Serpong Damai. Jadi saya rasa untuk pertanyaan ini kita tidak mempunyai kapasitas saat ini untuk menjawab. Oke, baik. Itu. Baik, terima kasih Pak Hermawan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator, Ibu Dia. Baik, Ibu Kristi dan Bapak Ridwan serta Bapak Hermawan, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Semoga jawaban tersebut cukup jelas ya bagi para peserta yang hadir siang ini. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Bumi Serpong Damai Tbk. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu untuk dapat menghubungi Investor Relations atau unit terkait dari PT Bumi Serpong Damai Tbk yang tersedia melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Kami ingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize untuk para hadirin yang berpartisipasi dalam pengundian. Mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun depan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sebelum acara ini kami tutup, kami persilakan kepada pihak manajemen PT Bumi Serpong Damai Tbk untuk menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Kepada Bapak Hermawan Wijaya, kami persilahkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena waktunya mepet sekali, saya cuma mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman investor yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang kita sampaikan berguna bagi Bapak Ibu untuk memutuskan dalam berinvestasi. Saya rasa cukup sekian paparan publik pada kali ini dari PT Bumi Serpong Damai. Maju terus pasar modal Indonesia. Selamat siang. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan public expose yang sudah disampaikan oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk, mari kita beri aplaus untuk para penyaji. Sebagai informasi, tayangan public expose PT Bumi Serpong Damai Tbk dapat Bapak dan Ibu simak di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami memohon maaf
jika ada hal yang kurang berkenan sepanjang acara Public Expose kali ini. Kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Bumi Serpong Damai Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.